Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing ka para mahasiswa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa sehat walafiat dina mayunan sasih Ramadan. Dina dinten ieu urang baris ngupingkeun presentasi ti opat mahasiswa anu ngintun PPT ngeunaan judul-judul atanapi topik-topik anu aya patula patalina sareng sejarah Indonesia zaman demokrasi, zaman kemerdekaan, demokrasi liberal sareng terpimpin. Supados henteu nyangkolong kana waktos, mangga urang kupingkeun, urang sakseni presentasi ti anu kahiji Nopi Ariyanti. Nopi waktosna 5 menit dugi ka 10 menit kangge presentasi, mangga ngawitan ti ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Ariyanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang telah saya ambil. Judulnya ini Politik Bebas dan Aktif Indonesia pada masa demokrasi liberal dan kaitannya dengan Perang Dingin. Next. Rumusan masalah rumusan masalah yang saya ambil ini ada 4. Yang pertama itu latar belakang lahirnya politik bebas aktif. Yang kedua, bagaimana kondisi politik luar negeri Indonesia sebelum masa demokrasi liberal. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang keempat, bagaimana keterkaitan politik bebas aktif Indonesia dengan Perang Dingin. Nah, metode penelitian yang saya gunakan ini studi pustaka, di mana merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari data berupa dokumen, buku, dan lain sebagainya. Next. Pertama, politik bebas aktif ini menurut Mohtar Kusumaca, yaitu sebuah politik yang tidak memihak pada sesuatu kekuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sedangkan bebas di sini menurut Afifah tidak terikat pada suatu ideologi, terutama blok barat ataupun blok timur. Sedangkan aktif artinya mengembang kebebasan, persahabatan internasional, dan menghormati kedaulatan negara lain. Next. Latar belakang lahirnya politik bebas aktif ini tidak terlepas dari adanya Perang Dingin atau perang pengaruh di antara dua kekuatan besar setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet dengan komunismenya dan Amerika Serikat dengan liberalismenya. Nah, mereka menebarkan pengaruh dan membagi dunia menjadi blok barat dan blok timur. Nah, pada saat itu, para pendiri bangsa atau para tokoh bangsa Indonesia pada saat itu memiliki gagasan yang serupa bahwasanya bangsa Indonesia tidak perlu mengikuti alur perpolitikan yang ada pada saat itu, tidak perlu mengikuti masuk ke dalam blok barat ataupun blok timur. Nah, salah satunya itu Sultan Syahrir, di mana pada 1947 beliau perwakilan dalam Inter-ASEAN Relationship Conference di New Delhi menyatakan bahwasanya dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan. Nah, tetapi kita secara benar menolak paksa. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya pemikiran para tokoh pada saat itu memikirkan bahwasanya bangsa Indonesia tidak perlulah masuk ke dalam blok barat ataupun blok timur. Nah, ini sejalan pada 2 September 1948, Muhammad Hatta berpidato di Komite Nasional Indonesia Pusat dengan judul pidatonya itu Mendayung di Antara Dua Karang. Beliau mempertanyakan haruskah bangsa Indonesia memilih memilih salah satu blok, lebih baik bahwa bangsa Indonesia bisa memutuskan arah perpolitikannya sendiri. Nah, beliaulah yang menggagas konsep bebas aktif ini dan hingga saat ini digunakan. Next. Lalu kondisi politik luar negeri Indonesia sebelum masa demokrasi liberal, khususnya pasca proklamasi hingga 1949. Nah, di sini ada 2. Yang pertama, Indonesia masih memusatkan politik kepada kondisi dan permasalahan di dalam negeri. Nah, berkaitan dengan hal itu, perang fisik dan diplomasi masih terus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh. Jadi masih memusatkan politiknya itu ke dalam negeri gitu. Next.
Pelaksanaan politik bebas aktif demokrasi liberal ini tujuannya setidaknya ada 3 pada masa awal-awal demokrasi liberal, hadir ini, sesuai dengan pembukaan. Pertama, menghapuskan penjajahan di dunia, lalu kedaulatan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional dan perdamaian dunia. Nah, ini pelaksanaannya itu, ada beberapa contoh nyata. Yang pertama itu usaha bersama dengan PBB dan negara anggotanya untuk menyelesaikan Perang Korea. Jadi memang, bahwasanya awal-awal demokrasi liberal itu memang masih terdapat permasalahan, eee, ter be permasalahan mengenai kedaulatan, jadi apa ya, belum secara aktif, hubungan internasional itu terbuka, tetapi, bangsa Indonesia, mampu, mengirimkan anggota-anggotanya untuk, ikut bantu dalam menyelesaikan Perang Korea. Lalu yang kedua itu mengupayakan penyelesaian masalah Irian Barat melalui agenda sidang PBB. Jadi pada masa pemerintahan Ali Sastro Amijoyo ini, beliau menyatakan bahwasanya, memerintahkan kepada perwakilan, Indonesia di PBB untuk memasukkan permasalahan Irian Barat ini kepada sidang resolusi PBB tahun berikutnya. Ini tidak dilakukan pada kabinet-kabinet yang sebelumnya itu. Lalu deklarasi Juanda dilakukan oleh Juanda berkaitan dengan, azas hukum laut, yang kepulauan gitu. Beliau, menyampaikan, eee, harapannya untuk, semoga hukum laut azas kepulauan ini tuh mendapatkan pengakuan dari dunia internasional gitu. Lalu Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika ini dimulai di Konferensi Kolombo pada 28 April hingga 2 Mei 1954, di mana 5 negara yaitu Myanmar, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan India itu berkumpul untuk membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, terutama berkaitan dengan perdamaian dunia. Lalu dilanjut Konferensi Bogor, lalu dilanjut Konferensi Asia Afrika, di mana Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang setidaknya ada 5 poin penting mengenai kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, pembahasan mengenai hak asasi manusia dan menentukan nasib sendiri, masalah bangsa yang belum merdeka, dan perdamaian dunia. Next. Keterkaitan antara politik bebas aktif Indonesia dengan Perang Dingin ini, yang pertama tentu lahirnya politik bebas aktif ini berbarengan dengan, berlangsungnya Perang Dingin. Nah, lalu dalam pelaksanaannya itu, politik bebas aktif itu setidaknya melaksanakan 2 strategi. Yang pertama strategi dasar bahwasanya bangsa Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur, lalu taktik yang fleksibel ini berkaitan dengan, kepentingan nasional Indonesia. Jadi, ada kecenderungan ke kanan dan kecenderungan ke kiri sesuai dengan kepentingan nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri, khususnya berkaitan dengan, ekonomi. Next. Lalu, fase cenderung ke kanan ini, dimulai pada Kabinet Hatta hingga Kabinet Burhanuddin, di mana dalam Kabinet, Hatta ini komposisi partai yang ada pada saat itu memang berhaluan kanan. Jadi, keputusan atau kebijakan politiknya itu berpengaruh gitu. Sedangkan kaitannya dengan, partai FDR itu semakin tegang gitu. Nah, lalu, Hatta juga menyanggah hubungan, yang ditawarkan, perbaikan hubungan Uni Soviet dengan RI. Beliau tidak menginginkan, perbaikan hubungan dulu karena beliau, menyatakan bahwasanya pada saat itu sengketa masalah Irian Barat itu belum terselesaikan. Kalau misalkan bangsa Indonesia, mendekatkan diri dengan Uni Soviet, takut ya Amerika Serikat yang sebelumnya tidak memihak, antara Belanda dan Indonesia akan mendorong Belanda atau mendukung Belanda sepenuhnya dalam kaitannya dengan penyelesaian, Irian Barat. Nah, pada saat itu juga Uni Soviet abstain dalam pemungutan suara. Berlanjut di Kabinet Nasir, Sukiman, dan Burhanuddin, hubungan diplomatik memang banyak jalin dengan blok Barat. Lalu cenderungan ke kiri mulai terlihat pada Kabinet Ali, karena memang kabinetnya ini didukung oleh PKI, di mana eh, partai oposisinya itu Masyumi dan PNI itu berada di oposisi. Nah, ini berkaitan dengan kepemimpinan Eisenhower di Amerika dan Dulles sebagai Menteri Luar Negeri Amerikanya saat itu. Beliau sangat, sensitif mengenai, bangsa yang tidak memihak, salah satu blok gitu. Beliau berpandangan bahwasanya kalau bangsa yang tidak memihak salah satu blok itu merupakan bangsa yang tidak bermoral. Maka dari itu hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat jatuh. Sedangkan, berbarengan dengan itu, Uni Soviet yang dipimpin Khrushchev itu, menjalin hubungan yang baik dengan, kabinet
alih atau pemerintahan Indonesia. Nah, lalu ini juga tergambar pada sikap Soekarno atas hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masalah Irian Barat. Nah, Amerika tidak mau mengambil posisi pada sengketa Irian Barat pada masa pemerintahan Eisenhower ini. Nah, sedangkan Uni Soviet dengan pemerintahan Khrushchev ini membantu persenjataan, memberikan bantuan senjata kepada bangsa Indonesia gitu. Next. Terakhir kabinet kurun antara. Jadi kurun antara ini tuh kabinet Wilopo. Jadi politiknya itu bersifat menunggu dan melihat. Jadi tidak terlalu kentara melihat berpihak pada barat, tidak terlalu kentara cenderung ke kiri gitu. Jadi bersifat menunggu dan melihat. Kabinet Wilopo ini menyukai politik yang sifatnya diplomasi rahasia dan membujuk negara-negara, terutama permasalahan mengenai Irian Barat itu. Nah, jadi Oke, kesimpulannya, Novi waktosna parantos CF, mangga di close share screen-na. Salajengna orang pasihan kesempatan kangge anu kadua Cahya Wulandari. Cahya sami waktosna 5 dugi ka 10 menit. Mangga ngawitan ti ayeuna. Baik, Pak. Terima kasih. Sebentar saya share screen dulu. Suara saya kedengeran kan ya? Jelas, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahya Wulandari. Pada kali ini saya akan membahas mengenai gerakan DITII di Sulawesi Selatan, yaitu dampak terhadap struktur masyarakat tradisional komunitas bisu dengan pembabakan waktunya 1950 sampai 1965. Latar belakang dari penelitian ini yaitu saya ingin mengetahui bagaimana implementasi ideologi Islam sebagai suatu gerakan dari DITII bagi masyarakat non-Muslim di Sulawesi Selatan. Lalu yang kedua juga, hal ini dikarenakan kebanyakan penelitian itu telah membahas mengenai sebab dan berjalannya gerakan DITII itu sendiri atau perubahan ideologi yang terjadi oleh Kahar Muzakar. Lalu ada pun rumusan masalah yang saya ambil ada 3, yaitu bagaimana kondisi komunitas bisu sebelum terjadinya gerakan DITII Sulawesi Selatan tahun 1950 sampai 1965. Kedua, bagaimana kronologi terjadinya gerakan DITII di Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan ketiga, yaitu bagaimana dampak gerakan DITII di Sulawesi Selatan terhadap komunitas bisu. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode pustaka yang merupakan metode dengan menggunakan berbagai sumber bacaan pustaka seperti buku, jurnal, dalam mengumpulkan data-data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang saya angkat dalam penelitian. Pembahasan yang pertama saya membahas mengenai komunitas bisu sebelum gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Komunitas bisu berasal dari kata bisu, yaitu berasal dari kata besi atau mabesi yang memiliki arti bersih. Nah, kalimat ini menunjukkan atau memiliki arti bahwa masyarakat atau orang bisu itu sendiri merupakan orang-orang yang suci, tidak haid, tidak menyusui, dan dikatakan memiliki suatu kekuatan yang berhubungan dengan supranatural. Apabila masyarakat pada umumnya di Indonesia mengenal jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, namun namun di Bugis itu mengenal 5 jenis kelamin. Yang pertama itu adalah orane, yaitu sebutan untuk laki-laki, makurai, yaitu perempuan, calalai, yaitu perempuan yang agak laki-lakian atau kalau kita kenal sekarang mungkin identik dengan kata tomboy. Lalu ada juga calabai, yaitu laki-laki yang keperempuanan, dan juga jenis kelamin bisu. Bisu ini merupakan jenis kelamin yang mereka anggap tidak termasuk orane, makurai, calalai, atau calabai. Dia bukanlah laki-laki atau perempuan, tapi dia merupakan suatu gender tersendiri, di mana komunitas bisu ini memiliki penampilan, pakaian, dan tata cara hidup yang hanya diberlakukan untuk bisu itu sendiri. Bisu ini memiliki peranan pada masyarakat sebelum masuknya Islam. Bisu dianggap sebagai salah satu penghubung masyarakat terdahulu terhadap kepercayaannya, di mana pada masa awal Bugis ini kepercayaan mereka bisa disebut sebagai atiorolong. Nah, masyarakat atau orang-orang bisu ini adalah satu-satunya orang yang mengerti bahasa Torilangi atau bahasa langit. Jadi mereka percaya bahwa
bisu ini merupakan penghubung mereka dengan Tuhannya atau dewanya. Nah, maka dari itu peranan pada masa sebelum Islam, bisu ini memiliki peranan yang sangat besar, seperti menempati posisi yang penting di kerajaan sebagai penasihat, bahkan dia juga orang yang meresmikan seorang raja, lalu dia juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Lalu setelah Islam mulai masuk, peranan bisu ini sebenarnya masih berjalan, hanya saja mereka juga sudah mulai paham akan agama Islam dan mereka menerima itu, tetapi hal ini tidak memutuskan kepercayaan mereka, yaitu sebagai perantara dengan dewa atau dengan Tuhannya. Nah, adapun gerakan Kahar Muzakar merupakan gerakan yang terjadi di Sulawesi, salah satunya di Sulawesi. Gerakan Kahar Muzakar terjadi di Sulawesi Selatan dengan beberapa latar belakang. Gerakan pertamanya yaitu dikarenakan penyelesaian bekas pejuang gerilya yang tidak usai, lalu keinginan dari Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan untuk bergabung dengan RIS dan keinginan untuk menjadi divisi Hasanuddin. Lalu ada juga keluarnya dekret Kawilarang, yaitu pernyataan bahwa KGSS ini dihapuskan. Hal ini memicu pada akhirnya Kahar Muzakar untuk bergabung dengan pasukan bekas pejuang gerilya. Lalu adapun pada tahun 1953, pada akhirnya Kahar Muzakar bergabung dengan gerakan DITII Kartosuwiryo, yaitu pada nantinya gerakan DITII Sulawesi Selatan. Hal ini juga tidak lepas dari latar belakang pertama, yaitu kegagalan membentuk divisi Hasanuddin. Kahar Muzakar juga menganggap ketidakseimbangan jumlah divisi di Jawa dan di Indonesia Timur, sehingga ideologi Kahar Muzakar berubah yang dari Pancasila bergabung pada akhirnya ke DITI di Kartosuwiryo. Hal ini juga tidak terlepas dari ajakan Kartosuwiryo kepada Kahar Muzakar untuk bergabung dengan DITII. Sehingga pada akhirnya Baraka yang merupakan wilayah Nrekang menjadi basis pertahanan dari DITII di Sulawesi Selatan. Adapun semasa gerakan DITII Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar juga merekrut calon pemimpin atau pengikut gerakan DITII ini pada masyarakat setempat di Sulawesi Selatan, baik dengan ajakan mendatangi dari satu rumah ke rumah lainnya ataupun berbagai strategi lainnya, lalu melakukan penyusupan kepada TNI untuk senjata, di mana ia lakukan dengan kerjasamanya dengan orang kepercayaannya yang telah masuk di TNI. Lalu ada juga membentuk lembaga, yaitu Partai Islam Revolusioner, Barisan Tani Revolusioner, dan Gerakan Wanita Revolusioner sebagai salah satu cara agar DITII-nya di Sulawesi Selatan dapat diterima oleh masyarakat. Lalu ia juga mendirikan sekolah, lalu membentuk usaha rahasia khusus organisasi revolusi untuk memasok ekonominya di ekonomi DITII. Lalu ada juga memperluas hukum Islam, memberlakukan hukum Islam, Nah, memperlakukan hukum Islam ini, karena memang ideologinya sudah berubah, maka dari itu ia berusaha untuk mengimplementasikan pada kehidupannya di masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu memperlakukan hukum Islam. Banyak berbagai sumber yang menjelaskan bahwa hal ini berdampak pada masyarakat yang mempercayai non-Islam, seperti misalkan masyarakat Kristen di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar itu melarang untuk adanya ternak babi dan berbagai tindakan lainnya yang melarang agama selain non-Islam untuk memeluk agama Islam. Lalu adapun piagam Makalua, yaitu suatu piagam atau tata cara hidup yang diberlakukan untuk para anggotanya atau anggota DITII Sulawesi Selatan. Sehingga adapun penuntasan gerakan DITII ini terdapat berbagai serangkaian yang panjang. Seperti yang pertama adalah operasi penumpasan itu telah dilakukan pada masa gerakan Kahar Muzakar ini masih bernama KGSS. Namun hal ini belum membuahkan hasil
Lalu ada juga upaya persuasif dilakukan oleh beberapa pemimpin komandan tentara dan Petorium 7 dari Wirabuana. Namun perundingan-perundingan ini juga masih belum membuahkan hasil. Lalu ada juga pemerintah pusat mengirimkan anggota militer terbaiknya untuk menumpas pemberontakan DITI seperti Kawilarang, terus ada juga Jenderal M. Yusuf. Lalu ada juga menekan perdagangan senjata ilegal dan pasokan logistik serta aliran dana kepada DITII agar mereka mulai melemah, lalu melakukan propaganda kepada masyarakat sekitar untuk mendukung TNI. Lalu ada juga melakukan aksi final, yaitu operasi tumpas yang juga mengakhiri gerakan DITII di Sulawesi Selatan yang diketuai oleh M. Yusuf. Dengan terbunuhnya Kahar Muzakar pada tahun 19 dengan terbunuhnya Kahar Muzakar, maka berakhirlah gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Nah, namun gerakan saya waktosna tos CFOG mangga di close share krina kangge masan kesempatan kami sanes. Terima kasih Bapak. Salajengna orang kupingkeun presentasi ti Salsabila Adenia. Salsabila sami waktosna 5 dugi ka 10 menit. Mangga ngawitan ti ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Adenia. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang telah saya pilih sebelumnya, yaitu perpisahan Dugi Tunggal tahun 1956. Next. Nah, mungkin kalian tahu juga kalau Dugi Tunggal itu adalah nama yang sering disematkan kepada Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta sendiri merupakan proklamator Indonesia sekaligus presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Namun pada tahun 1956, wakil presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya dan itu pun menandakan akhir dari Dugi Tunggal. Nah, oleh karena itu, rumusan saya dapat dilihat yang nomor 1, bagaimana latar belakang perpisahan Soekarno dan Muhammad Hatta. 2, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perpisahan Soekarno dan Muhammad Hatta. 3, bagaimana dampak dari perbedaan pandangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Next. Nah, untuk metode penelitian yang saya pakai, yaitu adalah studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan kegiatan di mana kita mengumpulkan data pustaka lalu kemudian diolah sebagai bahan untuk penelitian. Nah, untuk studi pustaka sendiri, saya memakai buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan tema. Next. Nah, untuk diketahui latar belakang dari kenapa perpisahan ini terjadi, kita harus melihat bahwa baik Soekarno maupun Hatta memiliki perbedaan pandangan politik, di mana Soekarno memiliki tiga pandangan politik utama, yaitu nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Ini sendiri, kenapa Soekarno memiliki tiga pandangan ini? Karena saat itu pada masa pergerakan, tiga ideologi ini ada tiga ideologi yang paling banyak digunakan. Nah, untuk nasionalisme sendiri, Soekarno sudah melihat bagaimana kekuasaan kolonial Belanda saat itu kepada masyarakat Indonesia, sehingga dia merasa dia menjadi orang yang anti kolonialisme dan imperialisme. Inilah yang menumbuhkan rasa nasionalisme. Selanjutnya, Islam sendiri bukan saat itu juga sudah menjadi negara yang besar, bahkan 90% masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Islam. Dan Soekarno sendiri melihat bahwa Islam sendiri ada ajaran yang progresif dan itu dan pro terhadap kemajuan. Nah, hanya saja saat itu Islam di Indonesia tuh belum menunjukkannya. Padahal dia melihat bahwa Islam tuh bisa maksud saya baik untuk Indonesia. Nah, selanjutnya Marxisme. Nah, Marxisme, kenapa dia memiliki Marxisme? Karena dalam Marxisme sendiri dia mencatat kata-kata Karl Marx, yaitu bahwa untuk sebuah negara jajahan untuk bisa didengar oleh negara kolonial, mereka harus melewati radikalisme dan juga non-kooperatif. Sementara untuk Muhammad Hatta sendiri, dia memiliki dua pandangan politik utama, yaitu demokrasi dan nasionalisme. Demokrasi sendiri ini bisa kita lihat bahwa diambil dari pandangan Barat, karena memang saat itu Muhammad Hatta sempat kuliah di Belanda. Tapi demokrasi yang dipakai Muhammad Hatta sendiri adalah demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi, karena Muhammad Hatta merasa bahwa demokrasi yang ada di Barat hanya fokus kepada demokrasi politik, sementara demokrasi yang diidamkan oleh Muhammad Hatta adalah campuran dari demokrasi Barat, Islam, dan juga demokrasi asli Indonesia. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme yang dipakai oleh Muhammad Hatta adalah sama seperti Soekarno, itu non-kooperatif kepada pemerintah kolonial Belanda. Next. Perbedaan pandangan ini bisa kita lihat dari masa pendidikannya. Soekarno sendiri memulai pendidikannya pertama yaitu di HBS Surabaya. Nah, saat di HBS Surabaya sendiri, Soekarno ini tinggal di rumah H.O.S. Cokro Aminoto. Nah, dia sering menyebut bahwa rumah H.O.S. Cokro Aminoto ini adalah dapur revolusi Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali
tokoh-tokoh pergerakan yang sering datang dan juga berdiskusi di rumahnya Cokro Aminoto. Nah, di HBS Surabaya ini pun dia pertama kali mengenal yang namanya ideologi Islam sama Marxisme. Nah, selanjutnya dia melanjutkan sekolah ke Teknik Hogeschool de Bandung dengan jurusan teknik sipil. Awalnya Soekarno pun ingin kuliah di Belanda, cuman dilarang oleh ibunya sehingga dia memilih kuliah di Teknik Hogeschool de Bandung atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama ITB. Nah, di sini dia mengenal ideologi nasionalisme. Nah, di sini dia mengenal ideologi nasionalisme dari Cokro maksud saya Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, yaitu salah satu dari 3 serangkai. Nah, dia sangat terpukau dengan pandangan Dawes Dekker tentang demokrasi sekuler, di mana dia ingin demokrasi di mana setiap warga masyarakat itu hanya tunduk kepada satu kekuasaan, yaitu negara, tidak peduli agama, ras, ataupun golongan. Next. Sementara Muhammad Hatta sendiri memulai sekolahnya dari Mulo. Di Mulo ini dia memasuki organisasi pertamanya, yaitu Jong Sumatran Bon Padang. Mulanya ini di Padang, dan dia saat itu menjadi bendahara. Nah, saat menjadi bendahara, dia berhasil membangkitkan koran Mulo yang sempat mati. Nah, oleh karena itu, dia saat melanjutkan sekolah di Belanda, lebih tepatnya Erasmus University, jurusan ekonomi. Nah, saat di Erasmus University ini, dia pun diangkat menjadi ketua PI. Nah, saat PI atau Persatuan Indonesia. Saat menjadi ketua Persatuan Indonesia, Muhammad Hatta ini sering sekali menjadi perwakilan Indonesia di konferensi-konferensi tingkat internasional seperti konferensi Prancis ataupun konferensi di Brussel, Belgia. Next. Nah, untuk selanjutnya dari pandangan dari sekolah itu berlanjut ke organisasi politik. Nah, Soekarno selama bersekolah di Bandung dia pun membangun PNI. Nah, PNI ini merupakan partai politik hasil ideologi yang dipikirkan itu Marxisme. PNI sendiri memiliki sifat yaitu radikal dan non-kooperatif. Nah, namun PNI sendiri sebenarnya pernah dikritik oleh beberapa orang karena dia terlalu radikal pada masanya. Karena kalau terlalu radikal, ketakutan masyarakat saat itu adalah PNI akan dibubarkan karena benar-benar mereka sering melakukan aksi radikal. Nah, oleh karena itu bahkan Soekarno pun sempat ditangkap karena dikatakan menyebabkan kerusuhan. Saat itu ditangkap dan dia pun saat persidangan dia menggunakan pidato yang kita kenal dengan Indonesia menggugat. Nah, saat Soekarno di penjara, itulah PNI itu terbagi dari 2, jadi pecah jadi PNI baru nantinya dan juga Partindo. Next. Nah, untuk Muhammad Hatta sendiri, seperti tadi, organisasi politik yang paling penting untuknya adalah yaitu saat di PI atau Persatuan Indonesia di Belanda. Nah, dia banyak mewakili Indonesia dalam konferensi internasional di Prancis maupun yang paling itu adalah di Brussel. Nah, di Kongres Brussel ini adalah Kongres melawan penindasan kolonial dan imperialisme yaitu tahun 1927. Nah, saat ini dia itu bertemu dengan negara-negara lain yang banyak juga di bawah jajahan imperialisme negara-negara barat. Nah, saat dia Kongres Brussel ini adalah dia membangun relasi dengan banyak orang asing seperti Jawaharlal Nehru dan juga orang-orang penting lainnya. Nah, karena dia mengikuti Kongres Brussel ini saat kembali ke Belanda, dia itu ditahan oleh pihak Belanda dengan tuduhan menghasut dan menentang kerajaan Belanda karena dengan mengikuti Kongres melawan penindasan kolonial imperialisme ada ketakutan Belanda bahwa nanti akan muncul juga suara-suara meminta kemerdekaan dari negeri Indonesia. Next. Nah, Soekarno-Hatta sendiri memiliki 2 pandangan berbeda terhadap pergerakan nasional. Kalau Soekarno sendiri biasanya menggunakan masa aksi, jadi dia adalah mengumpulkan massa terlebih dahulu. Karena menurutnya lebih baik mengumpulkan massa dan sementara struktur-struktur yang bersifat struktur dan lain-lain itu bisa dibicarakan nanti setelah merdeka. Sementara untuk Hatta sendiri, dia lebih fokus pada pendidikan kader, karena menurut dia, merdeka itu harusnya ada dari kesadaran diri masing-masing. Sementara kalau hanya masa aksi doang, itu hanya meluap sebentar, tapi nanti akan padam. Sementara kalau berasal dari diri sendiri, itu akan terus kuat, dan pergerakan akan terus berjalan. Nah, ini nanti adanya saling kritik antara Soekarno-Hatta, karena menurut Soekarno-Hatta itu terlalu lemah, sementara menurut Hatta, Soekarno itu terlalu emosional. Nah, tapi hal ini tuh ditutup saat Jepang menduduki Indonesia. Nah, Soekarno serta Hatta dan Syahir, mereka bertiga
mengadakan pertemuan di mana hasilnya adalah Soekarno serta Hatta akan bekerja sama dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun perlawanan bawah tanah anti-fasis. Dan ini ada awal dari munculnya Dwi Tunggal. Next. Nah, saat Indonesia merdeka, akhirnya kan dipilihlah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden pertama Indonesia. Dan Indonesia memakai sistem presidensial, tapi itu hanya berlangsung sebentar, karena setelah munculnya maklumat wakil presiden nomor X, penetapan Kabinet Presiden atau UUD 1945 berubah menjadi Kabinet Parlementer. Ini kenapa? Karena adanya usulan dari KNIP untuk membuat kabinet itu bertanggung jawab pada KNIP, dan KNIP itu akan menjadi MPR saat itu. Nah saat ini tuh kenapa dibuat maklumat wakil presiden nomor X juga? Ini untuk mengenyahkan adanya keotoriteran negara, karena pada saat sidang PPKI itu partai politik yang diakui itu hanya PNI. Nah, sementara Muhammad Hatta sebagai orang yang sangat demokrasi, dia ingin bahwa rakyat itu bisa membangun partai politik sebaik-banyaknya, karena itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi. Nah, nantinya ini tidak disukai oleh Soekarno, karena makin lama banyak partai bermunculan, dan Soekarno punya kekhawatiran bahwa nanti akan ada ketidakstabilan dalam politik, dan juga Indonesia akan menuju ke arah liberalisme, di mana Soekarno saat itu adalah anti kolonialisme dan anti barat. Next. Nah, karena terus-terusan mereka tidak mempunyai sudut pandang, dan saat di kabinet parlemen seperti yang kalian tahu bahwa banyak sekali turun naiknya presiden, maksud saya kabinet, bahkan kadang-kadang kabinet itu cuma berumur kurang dari setahun, dan itu tuh menyebabkan ketidakstabilan negara. Oleh karena itu Soekarno pun berkata kepada Muhammad Hatta bahwa sebaiknya Indonesia memakai demokrasi terpimpin. Sementara Muhammad Hatta sendiri merasa bahwa demokrasi terpimpin itu bukan cerminan demokrasi yang benar, karena itu hanya demokrasi dan terpimpin itu ada dua hal yang sangat bertolak belakang, dan dia menolaknya. Bahkan Salsabila waktosna tos seep mangga di close secara kerina orang kupingkeun presentasi anu pamungkas di Alia and Isnadia. Alia sami waktosna 5 dugi ka 10 menit mangga ngawilan jayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alia Isnadia akan mempresentasikan topik mengenai dibalik deklarasi Juanda kurun tahunnya 1957 hingga 1982. Boleh di next. Ya, untuk rumusan masalah dan metodenya, yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya deklarasi Juanda 1957, lalu bagaimana deklarasi Juanda diperjuangkan dalam diplomasi luar negeri di Indonesia, lalu siapa saja tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan deklarasi Juanda, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka, di mana saya mengambil berbagai sumber dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Nah, latar belakang dari lahirnya deklarasi Juanda itu pada mulanya pada saat Indonesia merdeka itu kan yang dinamakan Indonesia itu adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, dari yang kita tahu, Indonesia yang sekarang kita tahu dengan Indonesia yang dulu saat kita sebelum merdeka itu berbeda, di mana Indonesia itu tuh wilayah laut Indonesia itu sebagai warisan Belanda tuh hanya dibatasi dari 3 mil dari bibir pantainya. Nah, di luar itu statusnya merupakan perairan internasional atau laut bebas. Nah, jadi dapat dibayangkan bahwa sebagian besar wilayah Laut Jawa, terus Selat Makassar, terus Laut Sulawesi, Laut Banda, dan lain sebagainya merupakan perairan internasional di mana kapal-kapal dari internasional atau dari negara asing itu bebas berlalu lalang tanpa harus minta perizinan kepada Indonesia, dan terkesan hukumnya tuh merupakan pemisah antar pulau-pulau di Nusantara. Sedangkan yang kita tahu Indonesia itu merupakan negara kepulauan kedua terbesar setelah Kanada, dan itu sangat merugikan untuk Indonesia. Nah, yang kedua itu peraturan ini ada sebuah peraturan mengenai wilayah laut Indonesia, yaitu ada Territoriale Zeen Maritim Keringen Ordinante pada tahun 1939 atau Ordinasi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim pada tahun 1939. Nah,
hukum ini tuh diadopsi dari hukum warisan dari Hindia Belanda yang diadopsi oleh Indonesia pada saat baru merdeka gitu ya. Nah, dari hukum ini tuh dinilai sebagai hukum yang mungkin dapat merugikan Indonesia itu sendiri gitu, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, kalau misalkan wilayah Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau dan lebih banyak bagian dari wilayah lautnya dibandingkan dengan daratnya. Nah, di mana kalau misalkan kalau misalkan peraturannya hanya sebatas 3 mil dari bibir pantai itu, benar-benar wilayah Indonesia itu bisa dikuasai oleh bisa dikuasai oleh negara-negara lain gitu. Boleh di next. Nah, untuk menanggapi situasi yang kritis ini, jadi pemerintah saat itu diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya, pada tanggal 13 Desember 1959, mendeklarasikan sebuah pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Deklarasi Juanda. Nah, isi dari Deklarasi Juanda itu yang pertama ada bahwa Indonesia itu menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan sebuah kesatuan. Yang ketiga, ketentuan ordinansi yang sebelumnya itu pada tahun 1939 itu yang dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia gitu. Next. Nah, untuk tujuan Deklarasi Juanda ini untuk apa? Yang pertama untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan RI yang utuh dan bulat gitu. Yang kedua untuk menentukan batas wilayah NKRI. Yang ketiga sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang terakhir untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan juga keselamatan NKRI. Next. Nah, ini adalah peta Indonesia saat baru merdeka yang mengikuti hukum yang sebelumnya dari Hindia Belanda yang hanya 3 mil dari bibir pantai. Bisa dilihat kalau misalkan yang warna biru tua itu adalah batas wilayah perairan Indonesia yang sangat sedikit gitu ya, dan wilayah yang di tengah-tengah antara Kalimantan, Jawa, Sulawesi itu yang biru muda itu adalah perairan internasional yang bisa dilalui secara bebas oleh negara-negara yang lain. Boleh di next lagi, Cak. Nah, ini adalah peta Indonesia setelah adanya Deklarasi Juanda. Nah, jadi batas laut teritori Indonesia itu kan sebelumnya 3 mil dari dan diperlebar gitu setelah adanya Deklarasi Juanda ini jadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dan pulau-pulau terluar dari wilayah Indonesia sendiri. Nah, jadi dengan demikian luas wilayah laut Indonesia itu bertambah lebih luas dengan sangat signifikan. Yang sebelumnya wilayah Indonesia itu tidak lebih dari 1 juta kilometer persegi, dan sekarang saat adanya Deklarasi Juanda bisa bertambah menjadi 3,1 juta kilometer persegi. Ini bisa dilihat kalau misalkan wilayah yang biru tua itu tuh sudah termasuk wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan negara-negara lain ingin memasuki wilayah itu sudah tidak bisa secara bebas lagi. Boleh dibaca. Nah, Deklarasi Juanda ini tuh termasuk deklarasi yang tidak serta-merta langsung disetujui ya oleh negara-negara tetangga dan negara-negara di dunia gitu. Jadi Deklarasi Juanda ini perlu adanya perjuangan diplomasi Indonesia dalam mewujudkannya gitu. Jadi saat pertama kali dideklarasikan Deklarasi Juanda ini, tentunya ada negara-negara yang memprotes dengan adanya Deklarasi Juanda ini, yang dimana kepentingan maritimnya itu mereka bakal terganggu gitu. Nah, Indonesia dengan mengarahkan para ahli hukum lautnya lewat diplomasi di berbagai forum internasional terus memperjuangkan ketetapan tentang wilayah hukum laut yang baru gitu, yang telah memberi wajah baru geopolitik Indonesia. Nah, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional itu terus diupayakan dengan gigih dan tentu saja tidak mudah. Paling tidak diperlukan 25 tahun bagi para ahli hukum laut dan para diplomat profesional Indonesia untuk meyakinkan dunia internasional tentang konsep wawasan Nusantara yang memandang darat dan laut kepulauan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu.
Nah, yang pertama itu pada tahun 1956 sebenarnya sudah ada gagasan bahwa ingin merubah hukum mengenai wilayah laut di Indonesia gitu ya. Makanya pada tahun 1956 itu Departemen Pertahanan Keamanan RI itu mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merombak hukum laut warisan kolonial sebelumnya. Nah, yang kedua itu pada tanggal 17 Oktober 1956, Perdana Menteri Ali Sosro Amijoyo membentuk suatu panitia interdep untuk ditugaskan untuk merancang undang-undang tersebut. Nah, dan barulah pada tanggal 13 Desember 1957, Dewan Menteri resmi memutuskan penggunaan archipelagic state prinsipal yang dikenal sebagai deklarasi Juanda gitu. Nah, tidak lama setelah Indonesia menyatakan prinsip negara kepulauan dalam deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 ini, datang reaksi penolakan tadi itu. Salah satu negara-negara yang menolak itu ada Amerika Serikat pada 30 Desember 1957, lalu ada Inggris pada 3 Januari 1958, Australia, Belanda, Prancis, dan Selandia Baru, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia itu melihat adanya konferensi hukum laut yang diadakan oleh PBB ini dapat menjadi wadah bagi terwujudnya keinginan Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip negara kepulauan. Nah, jadi PBB itu mengadakan konferensi hukum laut pertama pada tahun 1958, yaitu yang sering disebut UNCLOS pada yang pertama gitu ya. Nah, ini diselenggarakan pada 24 Februari hingga 27 April 1958 di kota Jenewa, Swiss, yang telah diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil dari sekitar 86 negara. Nah, delegasi Indonesia itu mengemukakan tentang prinsip negara kepulauan yang tadi Archipelago State Principle dalam pidatonya itu di konferensinya gitu. Ya, untuk pertama kalinya masyarakat internasional mendengar penjelasan mengenai implementasi ini gitu ya. Dan mungkin pada saat itu masih sangat asing untuk dunia gitu. Nah, boleh di next dulu, Cak. Nah, walaupun begitu Indonesia tetap telah melaksanakan dukungan ini tuh didukung juga oleh negara-negara lain seperti Ekuador, Filipina, dan Yugoslavia yang pada akhirnya konferensi tahun 1958 ini telah menghasilkan 4 kesepakatan internasional gitu mengenai hukum laut publik konversi. Yang pertama itu adanya konversi tentang laut teritorial dan zona tambahan, lalu ada konversi tentang laut lepas, lalu ada juga tentang konversi perikanan dan perlindungan kejayaan alam hayati laut. Dan yang Alia waktosna oge tos CF mangga di close Krina margi tos 1 menit. Hatur nuhun ka sadaya mahasiswa anu tos presentasi janten rupina dinten ayeuna presentasina sadayana ngayaya ye nya. Waktosna kirang janten masih teu acan fokus kedah nama naon anu penting anu kedah didugikeun tah kedah kitunya. Ya janten perhatosan kangge mahasiswa nu badi presentasi margi waktosna 10 menit. Mangga mahasiswa anu sanes oge bilih nyangkolong kana waktos ngawitan ngadamel komentar singkat kangge di WhatsApp grupnya janten upami ngantosan komentar ti sim kuring ke waktosna samporet waktosna kabujang resep. Abdi bade masihan komentar oge saran-saran mudah-mudahan ke komentar kalebet kritik ti sim kuring baris janten masukan atanapi hal anu tiasa nyempurnakeun dina ngadamel makalah engke nyaeta ngadamel makalahna kedah dumasar kana rambu-rambu akademik tentang logika sapertos nuju ngadongeng nya janten bentena palurah sareng pensarah sareng dosen kan gitu nya upami dosen sarjana mah upami nyarios teh kedah aya dasar rujukanna. Janten secara umum tadi penjelasanna ngayaya teh nya kirang fokus dugi ka waktosna kirang. Tapi mangga ayeuna urang tinggal share screen ti abdi saurang-saurangnya. Anu kahiji Nopi nya. Nopi judulnya Politik Bebas dan Aktif Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal dan kaitannya
kaitannya. Jadi enak kedah duanya tentang kaitannya dengan perang dingin. Tekanging mahasiswa lepat nyeratnya kade nami Juanda jantan Juwondo, Suwirta jantan Suwirto, kaitannya kaitannya. Jadi nyerat judulnya masih aya nu lepat. Nopi kayak anu di sawalakeun heula nya anu didugikeun heula kalayan lisan. Janten eta pidatona Muhammad Hatta mendayung di antara dua karang kedah nama dianalisis eta teh konteksna di nararaga ngarespon pihak oposisi FDR Front Demokrasi Rakyat anu dipupuhuan ku musuh dugi kang ke musuh baris ngadegkeun hiji negara Republik Soviet Union di Madiun anu pro ka Uni Soviet. Janten numutkeun Muhammad Hatta urang mah negara anu nembe merdeka entong ngiring kanu kahayongna blok Uni Soviet, entong ngiring kanu kahayangna blok Paman Sam Amerika Serikat, orang mah merdeka we. Numutkeun jati diri identitas orang. Tadi dinya pentingna mendayung di antara dua karang. Aya dua karang, aya dua cadas, eta cadas Soviet, cadas Amerika Serikat. Urang mah kedah tiasa ngigelanana ta eta dasar-dasar politik bebas aktifna entong hayu pidato berenang sambil minum aqua teh itu aya konteks sosial nah mendayung di antara dua karang teh aya konteks sosial nah eta udah dikaitkeun nya. Sareng ieu aya deklarasi Juanda kaitannya sareng politik bebas aktif di mana asa jaka sembung tanya asa kirang nyambung. Deklarasi Juanda mah tadi tertibas di nararaga kumaha wilayah Indonesia sagemblengna janten negara kepulauan entong dipisah-pisah antara lautan hiji sareng lautan sanesna. Janten lautan di antara pulau teh eta teh penghubung sanes pemisah ta eta. Sareng politik bebas aktif mah rada jaka sembung, rada kirang nyambungnya. Kabinet Ali pro ideologi kiri, Ali nu mana, Ali nu kadua, meureunnya dari ka Ali Sastro Joyo kahiji mah masih netral. Ya paminten Ali Sastro Joyo anu kadua anu ke baris nimbulkan protes di Sumatera, di Sulawesi, dugi ke aya kejadian TRI Permesta, margi pemerintah pusat dianggapna pro komunis. Kedahna analisisna kitu nya ieu mah kamana mending teu jelas teu fokus sareng akhirna hal-hal anu penting janten kalangkung. Ayeuna PPT-na eta judulna teu acan mangrupikeun judul kajian sejarahnya. Teu aya tahun, teu aya periode, eta mah sapertos judulna mahasiswa ilmu politik, mahasiswa ilmu sosiologi atau napi ilmu sosial sanesna. Sakali deui ilmu sejarah mah aya waktosna. Janten konsep wawasan Nusantara numutkeun Juanda tahun 57-an benten. Sareng konsep wawasan Nusantara numutkeun pamarentah Orde Baru. Janten periodena kedah jelas. Upami henteu ieu mah judul mahasiswa jurusan ilmu politiknya. Oge sami ieu nya mahasiswa sejarah teh cing tong beuki ngadongengnya geus mah urang teh dicap departemen percenahan ceunah we ieu ngutip pendapatna Mohtar Kusumaatmadja ceunah deui wae. Menurut Mohtar Kusumaatmadja dalam Sabir Syekh Mohtar Kusumaatmadja naon saya mah teu nyarios kitu Sabir we salah ngutip pendapat saya. Jadi kalau upami orang bade ngutip pendapat Mohtar baca bukuna Mohtar nyaliran tong ceuk si Sabir buat si Sabirna salah. Dan upami saderek bade ngutip pendapat Andi Suwirta entong numutkeun Erik Kamsori. Entong numutkeun Didin Saripudin kedah numutkeun pendapat Simkuring. Janten ieu kangge masih sanes oge tong dibiasakeun menurut Mohtar Kusumaatmadja dalam Andi Suwirta bahwa saya teh salah mengutip pendapatna Mohtar kedah dumasar karena pendapatna Mohtar nyaliranya. Ieu penting entong diajar ngabohong secara akademiknya. Oge zaman demokrasi liberal mah teu ngangge Undang-Undang Dasar 45 nopi nya. Kapan nganggeana ge Undang-Undang Dasar sementara. Jangan tong nyabit-nyabit Undang-Undang 45 geus teu laku di zaman revolusi oge. Kapan di zaman revolusi oge urang kabinetna parlementer sanes presidentil sakumaha diamanatkeun dina Undang-Undang 45. Ya kan
wawasan sejarahna kirang tekniknya. Kasus Menlu Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, ngenaan Mutual Security Act kirang dianalisis. Padahal itu penting, kangge nunjukkeun yang di zaman demokrasi liberal ge masalah berpihak ke salah sawias blok mah sensitif. Jantan Mutual Security Act itu kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dikritik. Dianggapnya pemerintah Indonesia pro Amerika, dugi karuntag na eta kabinet. Jantan memang politik bebas aktif teh politik anu jantan jati diri bangsa Indonesia upami mengpar sakedik dikritik. Dugi karuntag. Konferen Asia Afrika komo gerakan non blok manya padahal penting itu dianalisis padahal itu implementasi tina politik bebas aktif gerakan non blok terutamanya jantan wawasan sejarahna nopi kirang tik-tiknya kirang seueur maca rupina ieu aya patula patalina oge biasalah sareng rujukannya jantan cing baca upami politik luar negeri mah bukuna Anak Agung Gede Agung 25 tahun politik luar negeri Indonesia ti 45 dugi ka 65 baca ya baca eta buku IDAS oge nya Indonesia dalam Arus Sejarah sakali di buku standar demokrasi liberal Herbert Fried The Decline of Constitutional Democracy Indonesia nembe kamari tah anu maca teh saya teh anu makalah anu presentasina saya teh nu sanes nama lebeng we jadi mahasiswa sejarah teh kirang macanya janten cing baca Herbert Fried kamari mahasiswa nu kamari tos saya ngagunakeun buku ieu supados urang gaduh gambaran anu sagemblengna ngeunaan zaman demokrasi liberal cing atuh bacaan biografi autobiografi tokoh-tokoh anu dipadungdengkeun tadi anu disebat ieu mah nyarioskeun Sultan Syahrir, nyarioskeun Muhammad Hatta, nyarioskeun Ahmad Subarjo sabari teu dibaca biografina teh. Buat Muhammad Hatta, buat Muhammad Syahrir, Soekarno gaduh pamadegan non margina anjeunna nyetuskeun politik bebas aktif. Non margina Soekarno ngagagas politik nasakom anu rada pro ka Soviet, rada pro ka Cina tahun 60-an eta kena dianalisis, kena dibaca biografina, gaduh alasan masing-masingnya. Ya mah cek batur sabari tadi menurut Mokhtar Kusumatmaja kata orang lain jantan katingal pisan baca anak kirangnya. Mangga pilaran oge artikel-artikel anu relevannya, naon nu relevan teh anu dikutip dicutat dinu pembahasan diserat dinu daftar pustaka. Jantan dibiasakeun mahasiswa sejarah mah kedah teliti entong dugika menurut Andi Suwirta 2015 dicek teh teu aya Andi Suwirta teh jantan kayak ambek pengarangna kalebet abdina ambek ari dinu analisis disebat nami abdi dinu daftar pustaka teu aya ngabohong. Jadi itunya saya teh nopi kedah sing saya engke ngadawe makalahna perhatoskeun naon-naon anu didugikeun ku simkuring. Anu kadua Cahya Wulandari nya orang di komentaran anu sawalana heula. Oke, Ari Cahya orang Bugis sanes. Rupina mah sanesnya. Jadi Ari sanes orang Bugis tong seueur teh nyarios orang Bugis atuh. Malah teu ngartos kayaknya. Lebih hade nyarios orang Sunda we lah nya. Janten teu jelas naon eta komunitas bisu teh janten teu jelas sareng akhirnya mah teu nyambung naon hubunganna sareng gerakan Kahar Muzakkar. Nah komunitas bisu teh direkrut ku Kahar Muzakkar dijantenkeun tameng atau dijantenkeun pengikut setia atau kumaha teu jelas. Komunitas bisu bener-bener bisu. Bisu teh pige lain. Kahar Muzakkar jadi dua variabel anu jaka sembung anu teu nyambung teu aya hubung kaitna. Margi Cahya sanes orang Bugis hayu ngabahas masyarakat Bugis janten pami urang teu terang entong ceunah deui wae nya urang kedah terang kana sejarah hiji eta masyarakat. Mangga PPT-na nya judulna sami ieu mah sanes judul orang sejarah masih judul sosiologi, antropologi rupi namanya ngabahas masyarakat bisu, komunitas bisu. Janten sejarah struktural ting
Hari sejarah biasanya ngabahas figur, ngabahas tokoh, eta langkung kataji, langkung menariknya. Jangan cakali deui komunitas bisuna ieu teh masyarakat sapertos kumaha sih henteu jelas. Oge kumaha kaitanna sareng gerakan kahar mujakar tambih henteu jelas nya. Oge henteu dianalisis yen anu tiasa numpes gerakan kahar mujakar teh eta teh pimpinan tentara-tentara Siliwangi orang Sunda. Aya eta prajurit Siliwangi ngadamel sastra sejarah judulna Ngepung Kahar Mujakar. Adang S dibaca eta saya eta ieuna cariosna bakumaha pimpinan Siliwangi Solihin Gatot Prawenegara Yogi S Memet malihan anu nangkep anu nembak Kahar Mujakar ge prajurit di Sunda ti Siliwangi teu disinggung teu dianalisis nya. Janten nunjukkeun oge cahya sanes bae urang Bugis tapi teu paham ngeunaan sejarah urang Bugis. Kahar Mujakar urang Bugis nya. Bahwa gelar nama sami sareng Abdi Andi nya. Kapan Bugis mah Andi, gelar bangsawan upami orang Makassar Karaeng, Daeng. Jangan simkuring kieu ge aya turunan Bugis nya. Tapi henteu pro ka Kahar Mujakar nya, netral we abdi mah. Dan nanti disinggung eta pimpinan tentara Siliwangi ngeunaan sareng hubunganna sareng gerakan Kahar Mujakar. Hanjakal teu maca bukuna sejarawan orang Bugis anu kawentar. Padahal eta disertasi terus diterbitkeun nyaeta Anhar Gonggong. Bukuna ngeunaan Kahar Mujakar terus diterbitkeun. Numutkeun Anhar Gonggong anu orang Bugis. Anhar Gonggong teh nami salasna mah Andi Gonggong. Nuju anjeunna sakola SMA di Jogja saur anjeunna dipicieun cenah gelar bangsawan Andi teh. Pendak sareng abdi janten pembimbing abdi di S2 UI saur Anhar Gonggong, kok pakai juga nama saya. Dulu saya buang di Jogja, kok sekarang ambil nama itu. Janten numutkeun Anhar Gonggong, Kahar Mujakar mah eta mah sanes masalah nu teu pararuguh komo hubunganna jeung komunitas bisu. Ieu masalah siripase. Masalah harga diri. Rumaos berjasa dina wanci revolusi, berjuang di Jogja. Kari-kari saatosna revolusi hayu pimpinan tentara di Sulawesi Selatan diserahkan ke orang Manado anu Kristen puguh ambek atuh kahar teh naon hartosna orang berjuang kangge republik ya kasinggung siripase eta masalah siripase masalah harga diri janten eta anu kedah dibaca anu kedah dipahami hanjakalnya teu diangge bukuna Anhar Gonggong dinurujukan nganggena ka mana mendi. Janten masih kedah ditambiannya baca buku-buku anu standar, buku Nariklep, dacan diangge eta disertasi Anhar Gonggong milariannya buku Anhar Gonggong pasti aya PDF-na nya. Baca buku IDAS oge Indonesia dalam Arus Sejarah. Sakali dibaca biografi, autobiografi tokoh-tokoh anu relevan. Dina eta hiji peristiwa baca tuh bukuna Jenderal M. Yusuf nya. Andi Muhammad Yusuf, memang orang Bugis ya ogenya, anu mawa super Semarang keeta. Baca bukuna Solihin, Gubernur Jawa Barat, janten Panglima di Sulawesi Selatan mengatasi Kahar Mujakar. Yogi Suwardi Memet, Gubernur Jawa Barat, Kang Tos oge janten Panglima di Sulawesi Selatan. Ya. Baca Abdul Haris Nasution, baca Soekarno, kumaha pandanganna ngeunaan Kahar Mujakar, janten sakali deui nya mahasiswa sejarah macing kedah seueur maca lah. Jantan upaya mahasiswa sejarah kirang maca mah salah milih jurusannya. Karena ceunah we terus ceunah nyaritakeun sejarah teh teu dumasar karena sumber-sumber anu relevan. Jantan baca oge artikel-artikel dina jurnal ilmiah sakali deui anu luyu antawis naon anu dibahas dinu analisis sareng diseratkeun dina daftar pustaka dina rujukan. Entong numutkeun Anhar Gonggong ditinggal tadi di daftar pustaka teu aya Anhar Gonggong na eta geus ngabohong secara akademiknya. Janten kitu cahya mangga diteraskeun tapi makalahna kedah langkung saya kedah jelas naon hubunganna eta komunitas bisu sareng gerakan naon Kahar Mujakar teh nya asa teu jelas, asa kirang jelas dinu penjelasanna tadi. Anu katilu salsabila adenia, aduh ya siga perpisahan duit tunggal naon itu maksudnya maca selintas masuk gante itu judul bulu tangkisnya pemain bulu tangkis aya tunggal putri tunggal putra
Jadi judulnya untuk kirang nunjukin naon maksudnya itu kangge pembaca awam naon sih perpisahan duit tunggal buah salsabila perpisahan jeung kebogoh nah jadi judul masih kaburnya margi kirang jelas naon eta teh maksudna anu disawalakeun heula di salsabila ya penjelasanna ngayaya teh nya kirang efektif ngajelaskeun Muhammad Hatta sareng Soekarno tahun 30-an kene waktosna tos seet atuh. Padahal judul nama perpisahan duit tunggal janten meureun tahun 56 lah kadienakeun janten sareng konsekuensi-konsekuensina eta teu disinggung margi waktosna seet. Oge dinu sawalana dinu presentasina pidato Indonesia Merdeka na Muhammad Hatta di Walanda sareng pidato Indonesia menggugatna Soekarno di Bandung teu dibandingkeun teu dianalisis padahal penting gitu. Janten di mana engke perbentenana antawis Muhammad Hatta sareng Soekarno. Hebat mana pidatona Muhammad Hatta Indonesia merdeka tahun 20-an tos hoyong merdeka Muhammad Hatta mah. Ari Soekarno mah tahun 30-an masih Indonesia menggugat. Gugat sareng naon maksudna janten saya dibandingkan tidak analis padahal kataji upami orang ngabandingkeun pidato pembelaan dua pemimpin bangsa di pengadilan nu hiji di Belanda nu hiji di Bandungnya. Oge kasus minta maafna Soekarno ke Gubernur Jenderal nalika di penjara di Sukamiskin itu disinggung sama sekali padahal numutkeun Muhammad Hatta ieu kelemahan Soekarno. Ieu kelemahan politik match forming pembentukan massa. Teu aya kader anu kiat. Upami pemimpinna ditangkap, ayo gerakanna janten lumpuh, gerakanna janten kawon. Komo ieu pemimpinna teu konsisten gara-gara di penjara, kesepian, tiiseun, hayu minta ampun ka Gubernur Jenderal minta dibebaskeun, teu disinggung sama sekali nya. Janten penjelasannya masih kemana-mana teu pararuguh, teu fokus mana anu kedahna disinggung, dianalisis sareng mana nu teu nya. Mangga PPT-na janten proses ti duit tunggal, janten duit tanggal teh kedahna mah entong ngagugulung zaman pergerakan wungkul, memang tos aya perbentenan. Boh dinu bidang karakter, Soekarno memang numutkeun Herbert Paita sekali deui The Decline of Constitutional Democracy Indonesia. Soekarno mah tipe pemimpin solidarity maker, hebat menggugah masa pidatona ge pinter diregepkeun kanu ngupingkeun. Muhammad Hatta mah upami pidato teu menarik. Da kalebet tipe pemimpin administratif maker. Tukang didamel Muhammad Hatta mah tekun, ari Soekarno mah tukang pidato memang enten tipe solidarity maker. Benten. Atikana pendidikanna oge benten, Hatta mah memang ilmu ekonomi, mendalami ekonomi. Soekarno mah tukang insinyurnya, teknik sipil. Jangan mungkin alika tahun 60-an ya krisis ekonomi, Soekarno teu didampingi ku Muhammad Hatta, bingung Soekarno ditaros ku MPR. Kunaon aya krisis ekonomi dugi ka inflasi 650%. Dan Soekarno teuing da saya mah tukang insinyur. Jadi akhirnya mah runtag kawasaan margi teu terang kena ekonomi. Muhammad Hatta tos mundur tinu jabatan wakil presiden 5 genep. Beda karakter, beda atikan, pendidikan, beda tadi cara ngawangun politik. Soekarno mah match forming, ngabangun massa, solidarity maker. Tadi disinggung memang, tapi ngan sakedik Hatta mah kader forming, nu penting ngabentuk kader. Memang aya konsekuensi nah upami match forming mah pasti pengikutnya seueur, tapi pengikutnya sapertos buih. Sapertos buih we seueur tapi kirang makna upami pemimpinnya ditangkap bubar. Kan gitu match forming. Tapi upami kader forming mah moal seueur anggotana, tapi nya ge sakedik tapi berkualitas. Upami pemimpinna ditewak ku Walanda teh kader-kaderna masih tiasa ngagentos pemimpin anu di luhur. Eta perbentenan strategi dinu politiknya. Janten eta oge teu dibahas. Margi atikana nu hiji mah langsung di Eropa di Walanda tangtos pandangan-pandangan demokratisna langkung kiat di Muhammad Hatta tibatan Soekarno mangan
di Bandung ngumpul kuliahna di ITB eta oge nya janten ari orang teknik mah pandanganna sok saklek janten kanu beda pendapat kanu demokrasi teh rada kirang respeknya janten ieu teu dianalisis karakterna oge tadi benten janten kedah dibacanya biografina Bung Karno biografina Muhammad Hatta supados orang tiasa memahami anu kawitna sasarengan di zaman pergerakan, di zaman Jepang, di zaman revolusi, akhirnya janten runtag tahun 5 genep. Naon konsekuensina? Tah, ieu mah teu disinggung sama sekali. Kumargi 5 genep Muhammad Hatta mundur, rumaos orang Sumatera, orang luar Jawa teu gaduh wakil pamimpin di Jawa janten akhirnya mah aya kejadian PRRI, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, aya kejadian Permesta di Sulawesi, perjuangan semesta anu nganggap pemerintah pusatnya otoriter. Pemerintah pusatnya teu adil ngawangun teh Jawa we wungkul ari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi teu dibangun. Begitu orang Aceh mah aya kieu eta di Jawa mah cenah teu seueur walungan tapi seueur jembatan. Maksudnya mah jembatan penyeberangan. jalan aya jembatan penyeberangan. Ari di Aceh seueur walungan teu aya jembatan. Janten ambek nipu cenah pemerintah di Jawa mah hayang ngajajah sementawis kekayaan alam anu seueur teh di luar Jawa. Minyak, karet, kopra janten ieu mundurna Muhammad Hatta aya konsekuensi politikna. Orang Sumatera, orang luar Jawa ngaraos teu diwakilan teu gaduh pamimpin di pusat. Soekarno oge dugi karuntagna nyalira we teu gaduh wakil presidennya janten ieu anu kedah nama dianalisis. Dina zaman Jepang sasarengan janten kolaborator kerjasama tapi Muhammad Hatta mah nyage berkolaborasi sareng Jepang teu siga Soekarno mah ieu teuing kaciri teuing sok janten blunder. Mangga Soekarno di zaman Jepang pidatona nya saudara-saudara kita bantu Jepang sebagai saudara tua. Inggris kita lenggis, Amerika kita setrika karena itu adalah musuh kita. Blunder eta pidato eta engke nalika merdeka tentara sekutu Inggris datang cek sekutu teh mana baheula pemimpin anu rek Inggris kita lenggis, Amerika kita setrika. Jadi Soekarno mah ieu teh naon kaciri teh kolaborator dari Muhammad Hatta mah kalem we tong kitu atuh ke urang baris janten blunder eta pidato urang teh nya kitu oge dina awal revolusi janten Muhammad Hatta mah ngaluarkeun maklumat wakil presiden nomor X teh kangge nunjukkeun yen negara Indonesia anu anyar teh anu nembe diproklamasi itu negara demokrasi. Naon buktosna negara demokrasi? Kedah aya partai-partai politik. Margi partai-partai politik teh aspirasi masyarakat akar rumput. Kapan Soekarno mah teu kedah aya partai tunggal bae namina partai nasional atau nanti barisan pelopor. Tong aya partai politik. Janten eta tos benten. Dugi engke di tahun 5 genap saatosna Muhammad Hatta mundur, kapan Soekarno mah mari saudara-saudara kita kubur partai-partai politik hidup-hidup. Janten Soekarno mah rada teresep karena partai-partai politik seueur teh hoyongna mah siga di Uni Soviet, siga di Cina hiji we ataupun teu aya partai politik lah riweuh. Parasea wae partai politik mah. Memang demokrasi mah ada parasea. Tapi pacogregan eta teh memang jalan demokrasi kangge ngengengkeun hiji keputusan anu sae. Tah Soekarno mah rada kirang sabar karena demokrasi teh hoyongna demokrasi terpimpin. Ari Muhammad Hatta mah demokrasi mantong dipimpin kedah liberal kedah bebas dah. Pasti engke ge aya kesepakatan, aya titik temu. Janten eta kirang dibahas nya. Oge ieu anu nalika janten duwi tunggal, ieu antawis Soekarno sareng Hatta dina wanci revolusi eta masing-masing gaduh peran anu sami. Nyata tukang ngancem. Tukang ngancemnya. Mangga Soekarno nalika diculik ke para pemuda, cek pemuda, "Bung, merdekakan sekarang juga. Kalau enggak saya bunuh." Soekarno teh sok proklamasikeun ku ente ari wani mah saya mah moal. Teu wani pemuda ge. Jadi Soekarno pintar sok ngancam. Nya kitu oge nalika
aya peristiwa Madiun. Musso ngadirikeun negara Soviet Union. Soekarno pidato di radio. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, silakan pilih. Mau ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno dengan Hatta. Yang insya Allah akan selamat Republik ini. Ya, sok ngancem itu Soekarno. Kalau bet, sakumatos dugi kusim kuring, nalika Sudirman, wih ti gerilya di Jogja, untuk puas ke politiknya Soekarno, Sudirman nyarios, Bapak Presiden, saya sudah sakit-sakitan, saya mau pensiun saja dari tentara karena saya tidak setuju dengan politik Bapak Presiden. Soekarno pinter. Sebelum Sudirman mengundurkan diri, saya dan Muhammad Hatta mengundurkan diri dulu sebagai presiden dan wakil presiden. Silahkan cari presiden wakil presiden yang lain. Muhammad Hatta oke sami masih emut perundingan Linggarjati narika bade diratifikasi disahkan ke parlemen ku Kenip di Malang, hampir sadaya partai-partai politik di Kenip menolak. Masumi, PNI, partai-partai kiri menolak. Muhammad Hatta ngancem ambek. Muhammad Hatta, kalau saudara-saudara tidak menyetujui perundingan Linggarjati, silakan pilih Soekarno dan Muhammad Hatta. Kami akan mengundurkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Bingung tak anggota parlemen? Waduh, kumaha Republik Indonesia lamun teu aya Soekarno jeung Hatta selaku duit tunggal. Akhirnya mah kapaksa nanda tangan menyetujui hasil rundingan Linggarjati. Tah ieu teh dianalisis kangge nunjukkeun yen memang duit tunggal teh leres. Kerjasama antawi Soekarno sareng Hatta teh saya pisan. Boh dina zaman Jepang, boh dina zaman revolusi, nalika jantan duit tanggal, sanes perpisahan atunya duit tanggal pokoknya teu pasalia paham konsekuensinya oge serius. Aya peristiwa PRRI, Permesta, dugi ka akhirna mah Soekarno ge terjerumus ka sistem demokrasi terpimpin dugi ka runtagna. Margi teu aya teu didampingi ku Muhammad Hatta. Eta anu dianalisis ngayaya ya kemana-mana nya. Komo eta aya kalimah anu salah tadi bagian terakhir. Soeharto ngaganti demokrasi terpimpin. Aduh di mana teuing atunya kurang piknik atuh. Oh punten Pak lepat nyerat maksudna mah Soekarno. Cekenging tadi Suwirta janten Suwirto, Soekarno janten Soeharto sing leres atuh. Iseng sirikeun ku budak sakola ge nya Bapak guru teh cenah kumaha teu bisa ngabedakeun Soek Karno, Soeh Harto memang dua-duanya sami. Soek sareng Soeh kan sami. Soek oge nya. Tapi Soek Karno sareng Soeh Harto mah benten atuh. Soeharto mah teu ngadegkeun demokrasi terpimpin atuh. Kedah Soekarno nya. Ya oge rupiahna margi sumber rujukanna kirangnya. Ya dan cobi minimal kedah 10 rujukan. Judul-judul buku sabaraha kali ya tos diwartos saja. Cing atau di italic dicetak miring, nami jurnal dicetak miring, ya kan paham wae masih satenya. Disenserikeun ku barudak SMA ge ku upami makalah saderek dibaca nyeratna lepat, cenah ieu mah mahasiswa kurang piknik teu loba maca engke teh saha sih dosenna oh painganna Andi Suwirta da memang dosenna ge sami cenah orang lembur di kampung teu terang wawasan sejarah jadi tapi saderek nyerat makalahna sae dosen age kacandakeun sae nyerat makalahna amburadul isin engke saur abdi teh sanes mahasiswa abdi eta mah teuing masih usaha da di wartosan ge henteu ieu teu malire gitu. Baca oge buku-buku standar, buku Kehin nya zaman revolusi baca atunya. Naon anu tadi dugikeun ku sim kuring eta dinu Kehin aya. Dina zaman Jepang bukuna Hari Jinrih Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada zaman Jepang. Baca eta disertasi. Tos diterjemahkeun, tos terbitkeun ke bahasa Indonesia. Bukuna Herbert Said nya nembe kamari Risma eta nu ngangge nya nu sanesna mah lempeng we tos disinggung kurang piknik ke anggar we asa bodo teuing. Jadi ngan Risma wungkul tah nu nembe maca bukuna Herbert Said nya The Decline of Revolution Indonesia nu sanesna mah sanes masih sejarah. Tangeunaan PRRI Permesta baca buku Lerisa. Janten buku Lerisa mah numutkeun Lerisa PRRI Permesta teh hiji gerakan margi henteu daerah henteu panuju karena pemerintahna Ali Sakrami Joya anu pro komunis. Anu tos
masih nolongkrang ke Partai Komunis Indonesia kangge nyaketan kakawasaan teu diangge. Kumargi itu analisisnya ka mana mendi nya. Baca oge bukuna IDAS Indonesia dalam arus sejarah nya. Sakale deui biografi autobiografina teu diangge. Padahal angge baca bukuna Soekarno, Muhammad Hatta, biografina Natsir, Muhammad Natsir kaitanna sareng PRRI, bukuna Pence Sumual kaitanna sareng Permesta. Buat teu paham nya padahal ayeuna taros ke Mbah Google deh, Mbah Google ngawartosan tah ieu. Margi mahasiswa ayeuna mah jarang naros ke Mbah Google disangkana naon eta mah aki-aki cenah. Pasti moal terangkeun padahal saderek hirup di zaman internet, generasi milenial kada langkung canggih. Wawasana tibatan ti generasi simkuring anu lahir tahun 62. Janten masih tinggalin nya dina hal maca mah dibandingkeun generasi simkuring. Mangga pilaran oge artikel-artikel dina jurnal ilmiah anu relevan. Dicutat dinu pembahasan, diserat dinu daftar pustakanya, jangan eta anu dimaksud relevan sareng kedah dirujuk tentong numutkeun lerisa dicek teu aya lerisa eta mah geus ngawadul secara akademiknya moal dihargaan gitu mah. Kalebet engke upami ngadamel makalah masih anu kitu bade dipasian peunteuna awon lah ku abdi nya janten kedah leres-leres nyambung antawis naon anu dirujuk dinu pembahasan sareng anu aya dinu daftar pustaka. Daftar pustaka entong janten pajangan wungkul nya. Pamungkas ti Alia N. Isnadia. Oke, sawalana naon Alia sami penjelasanna ngayaya ya dugi ka kabujang waktu seetna naon waktosna kabujang seetnya. Terus dinu PPT-na naon itu konteks sosial sareng politik deklarasi Juanda kaitanna sareng PRI Permesta teu disinggung. Padahal PRI itu dibantos ku Amerika Serikat. Kapal induk Amerika Serikat hayu ka mana mendi sanes bae hiber dinu ruang angkasa Indonesia oge menjelajah laut Indonesia. Tah kedah nama kaitkeun margi deklarasi Juanda 57 teh PRI Permesta oge 57 58. Janten Juanda ngaraos ieu wilayah teritori Indonesia gawat upami teu aya upami laut nanti dihijikeun, ruang udara nanti dihijikeun, angkasa nanti dihijikeun, pulau-pulau nanti dihijikeun. Baris janten intervensi bangsa asing. Tah eta teu disinggungnya. Oge teu disebat yen Juanda teh ngantunkeun tahun 1862. Janten Juanda mah teu ninggal hasil perjuangan anu diteraskeun ku Mohtar Kusumatmaja, ku Hasim Jalal, ku pamarentah Orde Baru sareng ku pamarentah ayeuna poros maritim. Margi ngantunkeun tahun 62. Salosna Juanda gaduh dua deklarasi anu kawentar. Sanes deklarasi Juanda unggul. Aya dekon, deklarasi ekonomi. Janten nemutkeun Juanda Indonesia tos merdeka. Janten kedah fokus ke pembangunan ekonomi. Tapi gara-gara Juanda ngantunkeun selaku Perdana Menteri tahun 62, politik ekonomina akhirnya mah dikantunkeun digentos ku politik demokrasi terpimpin anu langkung ngutamikeun politik tibatan pembangunan ekonomi. Janten amburadul akhirnya mah ekonomi urang teh dugi ka inflasi 650%. Janten ieu anu henteu dijelaskeun ku Alia nya kedah nama eta. Sarang kita unik oge teu disabitnya jadi Juanda teh memang alumni ITB nya orang ITB tapi wawasan maritimna hebat tah di mana teh margi wawasan maritimna hebat dugi ka ayeuna namina diabadikeun janten nami bandara di Surabaya rada aneh tah kunaon Juanda teu dijadikeun nami bandara di Bandung nya padahal hebat sanes namina Juanda sanes Juwondo nya Juanda Kartawijaya, sanes Juwondo Kartowijoyo. Tapi orang Surabaya mah hebat, orang Jawa Timur. Ngangken Juanda salaku tokoh nasional. Kan aya teh orang Sunda mah ngajantenkeun nami lapangan terbang di Bandung, tokoh di Jawa Timur misalnya. Tah ieu mah masih nami orang Sunda, Kusen Sastra Negara.
Tapi aya ketang eta jalan di Gedung Sate namina di Ponorogo nya jalan Jawa oge. Ngan eta jalan Gajah Mada sareng Hayam Wuluk keukeuh satacan aya wae di Sunda teh. Masih neteuli orang Sunda mah kanu perang bubat teh. Benten cara orang Jawa Timur mah Juanda, wah hebat ya orang Sunda, jangankeun nami bandara. Janten sok kieu mangga urang titenan. Urang gaduh presiden Indonesia enak 3 di Jawa Timur. Ya. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, Gus Dur di Jombang, Abdurrahman Wahid Jawa Timur, SBY di Pacitan Jawa Timur, janten hebat orang Jawa Timur mah gaduh presiden Indonesia tos 3. Orang Sunda mah cacan aya dugi ka ayeuna gaduh presiden, ngan gaduh we wakil presiden Umar Wirahadikusuma nya tahun 80-an. Janten tah. Ieu tokoh Juanda teh kedah dijantenkeun eunteng kangge orang Sunda supados orang wawasana pisina langkung gembleng, langkung jembar nya supados diakui ku masyarakat Indonesia selaku tokoh nasional. Janten sekali di orang ITB, orang teknik, tapi wawasan maritimnya hebat. Sanes orang laut deh, orang Bandung mah orang gunung, sanes jauh ke laut mana mendih. Dan kedana nu gaduh pemikiran wawasan Nusantara, deklarasi Juanda, konsep maritim teh orang pantai lah, sapertos abdi atau orang panturanya. Tapi teu kabayang anu kabayang orang laut mah aya Nyi Roro Kidul. Jangan ieu teu dianalisis kedana mah kumaha ieu orang Sunda hirupna di Bandung, latar belakang atikana teknik tapi wawasan maritimna, wawasan Nusantara hebat tah. Kedana mah dianalisisnya. Nya kitu oge anu neraskeun perjuangan Juanda. Seseueurna mah dosen-dosen ti Unpad Pajajaran sanes nyandak studi maritim, tapi nyandak studina ilmu hukum. Mohtar Kusumatmaja hukum, ilmu hukum. Hasim Jalal ilmu hukum. Janten kedana mah anu pantesna mah anu ngadukung perjuangan neraskeun perjuangan Juanda teh ahli-ahli sejarah maritim lah gitu nya. Memang hari itu mah can aya program studi sejarah maritim. Kapan tokoh sejarah maritim, bapak sejarah maritim Indonesia mah nembe kadinakeun. Eta Profesor Dr. Abel Lapian nya. Anu ngedit buku IDAS Indonesia dalam Arus Sejarah sareng Profesor Taufik Abdullah gitu. Tapi hebat ya tokoh Sunda, alumni teknik ITB, alumni hukum di Unpad, tapi wawasan maritimna hebat. Nah, kedah nama di UPI ayeuna tos aya muka program studi pendidikan maritim di UPI kampus Serangnya, tah kedah nama calon-calon guru UPI sareng sejarawan ti UPI teh kedah gaduh wawasan maritim lah sapertos Juanda. Janten eta ngeunaan penerus deklarasi Juanda teu kasinggung margi waktosna ngayaya teuing nya. Tapi ulah hilap deklarasi Juanda ge masih teu acan sagemblengna naon efektifnya. Nalika Menteri Luar Negeri Mohtar Kusuatmaja anjeunna kan pendukungna deklarasi Juanda tahun 70-an. Pokoknya saur Mohtar kapal induk asing tekenging ngalangkung perairan Indonesia. Margi orang tos gaduh deklarasi Juanda, tos gaduh UNCLOS teh United Nations Conference of Law of the Seas. Dari taros ke wartawan, eta kumaha upami kapal induk Amerika Serikat di Filipina, bade ke Australia ngalangkungan Selat Makassar, ngalangkungan Selat Lombok. Saur Mohtar Kusuatmaja, api-api teu terang we. Ya kapal induk Amerika Serikat dilawan di mana ting. Kapan orang menggaduh kapal selam gitu tilep. Jangan komo ieu kedah ngalawan kapal induk Amerika Serikat jangan salahnya masih teu acan efektif. Jangan teu cekap ku deklarasi Juanda Wungkul, angkatan laut urang nyalira kedah diperkuat, pembangunan berporos maritim nyalira ku urang kedah ditekankeun. Jangan upami urang pembangunan masih bersifat daratan sentris, angkatan daratna masih langkung hebat tibatan angkatan lautna eta teh nunjukkeun urang masih teu acan neraskeun cita-cita deklarasina Juanda tah kedah nama dugi kadinya ieu teh analisis teh nya entong ka mana mendi. Rupina eta komentar simkuring ka Ailia nya sumber rujukanna mangga ditambih nya
Kali deui judul buku di italic nya dicetak miring. Kayak upami nyerat makalah masih taya perobihan di penteuna awon lah kucing kuringnya masih santiasa kumaha nyerat tata cara nyerat karya ilmiah. Bacanya biografi tokoh-tokoh anu didiskusikan eta Juanda teh aya biografina eta teh. Dibaca atunya biografina Juanda Kartawijaya atau baca biografina Soekarno, baca biografina Soeharto. Jadi mahasiswa sejarah teu resep maca biografi tokoh mah atuh sarua jeung punten monyet ngagugulung kalapa nya. Mangga pilihan deui artikel-artikel ilmiah dina jurnal ilmiah anu relevan sareng kedah dirujuk sareng aya dina daftar pustaka. Rupina eta anu tiasa di komentaran kusim kuring urang baris ngalih ka WhatsApp grup kangge ningal komentar-komentar ti rerencangan saderek. Naon-naon anu di komentaran dikritik kusim kuring mangga dilereskeun janten bahan masukan kangge ngadama makalah lengkapna supados makalahna saya nya pami makalahna saya insyaallah badai diterbitkeun dina jurnal ilmiah ta. Yang seperti kamari tarisma saya ta analisisna aya perspektif baru aya hal baru anu tadi dijelaskeun mah tos mangayayai waktosna nya analisisna ka mendi sareng teu aya nu aneh masih acan beyond the textbook. Nah, jadi masih analisisnya masih sami sareng buku-buku teks kangge sekolah menengah. Urang mah selain calon guru sejarah, urang ge calon sejarawan. Kedah seueur maca, seueur piknik supados wawasan sejarahna jembar, sagemblengna luasnya. Janten upami wawasan sejarahna jembar mah nyeratna ge pasti saya. Margi nyeratnya naon anu aya di emutan urang kan ya. Janten eta anu tiasa didugikeun ku simkuring teu bosan-bosanna dosen sejarah mah maca teh sadinten 8 jam. Tah mahasiswa macing satengahna ti dosen lah 4 jam. Enjing-enjing sajam, siang sajam, sonten sajam, wengi sajam, 4 jam teh lumayan supados wawasan sejarah saderek janten jembar, janten luas. Eta bae diskusi urang, kuliah urang ngalangkungan Zoom meeting dina dinten ayeuna, mangga urang pungkas bae ku sasarengan ngalafazkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Tepang deui insyaallah dina mingguan payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tiasa labnya.